Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Uke Saraswati, Eskom MM, dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Eka Dharma Indonesia dengan NUPTK 30547566572300123. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Human Resource Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah 61201435 yang ditujukan kepada mahasiswa program studi manajemen semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Pembahasan meliputi konsep dasar dan perkembangan MSDM, fungsi manajerial dan operasional, analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan benefit, pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta employee well-being. Dilanjut dengan pembahasan terkait hubungan industrial, employee engagement dan budaya organisasi, strategic human resource management dan digital human resource. Perkuliahan diakhiri dengan presentasi hasil analisis praktik MSDM melalui penugasan kelompok berbasis project based learning. Capaian pembelajaran menerusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan integritas moral. CPL 2, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu manajemen. CPL 3, mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. CPL 4, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan manajerial di bidang manajemen sumber daya manusia secara profesional. CPL 5, menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teori, fungsi, serta peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis implementasi fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, mulai dari analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, hingga penilaian kinerja. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan kompensasi, pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, employee well-being, serta hubungan industrial sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan employee engagement, budaya organisasi, strategis, human resource management, serta transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan CPMK kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis, mempresentasikan temuan secara sistematis, serta mengkomunikasikan solusi yang diberikan dengan menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kolaboratif, dan profesional. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Learning Management System SIAKAD STIE Eka Dharma Indonesia, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini dilakukan dengan melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, refleksi bersama baik secara tatap muka maupun melalui forum diskusi. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan berupa assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, pretest maupun posttest, penilaian sikap, keterampilan, dan kerja sama tim. Sedangkan penilaian sumatif berupa penilaian UTS dan penilaian UAS.
Model pembelajaran yang saya gunakan melalui pendekatan student center learning yang dipadukan dengan case method untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan aplikatif. Penugasan kelompok berbasis project based learning berupa observasi dan wawancara untuk menganalisis implementasi fungsi-fungsi MSDM dan analisa jabatan pada suatu organisasi. Selama pelaksanaan penugasan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen baik secara offline maupun melalui grup diskusi. Hasil proyek kemudian dipresentasikan di kelas sebagai sarana diskusi dan refleksi pembelajaran. Luaran penugasan diunggah pada Learning Management System CAKAS di Akademi Indonesia sebagai bagian dari penilaian. Rubrik penilaian pada mata kuliah ini meliputi kehadiran sebesar 10%, penugasan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%. Materi pembelajaran mengacu pada berbagai referensi utama dari para ahli bidang manajemen sumber daya manusia seperti Gary Dessler, Kaswan, dan Hasibuan, serta diperkaya dengan artikel ilmiah, hasil penelitian, dan buku ajar yang relevan termasuk beberapa publikasi yang saya hasilkan. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan keempat yang membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih calon profesional MSDM? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah semangat? Semangat. Kita tes dulu semangatnya, boleh? Masih ingat nggak? Boleh. Semangat MSDM? Nah, biar semangatnya juga membawa berkah, baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Miss. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Mas Hendri. Nah, teman-teman, hari ini kita pembelajaran ke berapa? Semuanya sudah absen? Pastikan nanti absen ya. Dan sudah mendapatkan notifikasi WhatsApp. Jangan lupa absennya melalui Siap. Oke. Kemarin pembelajaran ketiga, apakah ada yang ingat apa yang kita pelajari? Jangan lagi. Yuk, ada yang mau ngasih review? Saya Miss. Oke, Mas Sili. Analisis jabatan merupakan dasar pengelolaan SDM karena menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi setiap jabatan. Output dari job analisis ada 3, yaitu job description, job specification, dan job performance. Oke, jadi apa outputnya teman-teman? Apa yang terjadi ini kalau perusahaan tidak melakukan analisis jabatan? Apa yang terjadi? Salah penempatan. Salah penempatan. Ada yang mau ngasih review lebih lengkap? Mungkin? Ya, Pak Dede boleh. Ketika perusahaan tidak melakukan analisis jabatan, pembagian tugas menjadi tidak jelas. Oke, betul sekali. Dapat terjadi tumpang tindih pekerjaan, kesalahan dalam rekrutmen, dan penilaian kinerja menjadi kurang objektif sehingga produktivitas perusahaan dapat menurun. Nah, betul ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak melakukan analisis jabatan, tidak melakukan pemetaan, ini tugas ini siapa yang melakukan, kompetensinya seperti apa, pasti akan tumpang tindih. Betul ya Mas Iko ya? Iya. Nah, kalau misalnya perusahaan sudah melakukan analisis jabatan, sudah tahu nih job ini oleh siapa, kemudian kompetensinya seperti siapa, seperti apa maksudnya yang dibutuhkan, kualifikasinya bagaimana, apa yang selanjutnya perusahaan akan lakukan? Rekrutmen, melakukan pencarian kandidat. Itu aja. Seleksi. Pembahasan kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Pada pembahasan ini nanti harapannya adalah setelah pembelajaran teman-teman dapat menjelaskan konsep rekrutmen dan seleksi, membedakan proses rekrutmen dan seleksi, dan menganalisis penerapan rekrutmen dan seleksi di dalam organisasi. Tadi teman-teman jawab nih, rekrutmen itu apa sih sebenarnya? Mencari kandidat yang berkualitas. Mencari kandidat yang berkualitas.
Di materi ini juga saya mengadaptasi dari referensi buku Gary Dessler, selain itu juga dari Hasibuan dan juga dari salah satu penelitian saya yang berjudul tentang rekrutmen. Judulnya adalah The Effect of Recruitment and Teamwork on the Productivity of PT Karisma Guna Makmur. Nah, sudah dipublikasikan, nanti boleh dibaca ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ada baiknya untuk mulai refresh dulu. Boleh ya, 1 menit dari sekarang. 1 menit ya, sudah isi? Jangan lupa di submit, sudah? Sudah ya. Ya, terima kasih sudah masuk. Ternyata masih ada yang jawabannya singkat, padat gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran pada saat proses bisa menjelaskan lebih lagi. Nah, tadi ada yang saya tanyakan, apa itu rekrutmen? Proses pencarian kandidat. Pencarian kandidat, ada lagi? Mencari kandidat yang berkualitas. Mencari kandidat yang berkualitas. Terus? Cari karyawan. Cari karyawannya. Dari beberapa teori yang kita bisa baca di sini, ada yang mau bantu baca dari Dessler mungkin? Boleh Mas Hamdi? Beberapa definisi rekrutmen. Yang pertama menurut Dessler di sini adalah recruitment is the process of discovering and attraction capable applicant for employment. Oke. Artinya merupakan proses mencari sekaligus menarik calon pelamar yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia. Oke. Boleh dari yang lainnya? Hasibuan? Menurut Hasibuan, rekrutmen merupakan usaha perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan menurut Kaswan, menjelaskan bahwa rekrutmen adalah proses memperoleh sumber daya manusia yang kompeten agar organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif. Nah, dari ketiga teori tersebut, kira-kira kata kunci apa yang bisa diambil? Mencari karyawan, betul ya? Mencari apa? Mencari karyawan. Kemudian dari kata kuncinya? Mencari sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Di sini ada yang pernah melakukan kirim-kirim lamaran? Pernah. Nah, biasanya menerima informasi loker dari mana? IG. Sosial media. Dari sosial media. Teman. Dari websitenya bisa. Dari Dari paman. dari paman. Orang dalam. Jobdesk, oke. Jadi rekrutmen ini sebenarnya ada berbagai cara bagaimana perusahaan supaya kekosongan jabatan yang ada sudah memetakan analisisnya, jabatan apa yang diperlukan di perusahaan, maka dia mencari karyawan, betul ya? Dengan cara menyebarkan informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Internal tadi contohnya melalui Paman. oh iya, selain paman ada lagi? Rekan kerja ya. Tapi juga yang bisa terjadi karena adanya promosi. Apa itu promosi? Jabatan. Naik jabatan. Jadi ada kosong jabatan karena adanya kenaikan. Orang tersebut pindah ke jabatan yang lebih tinggi. Tapi juga bisa terjadi demosi. Apa itu demosi? Turun jabatan. Ya, penyebabnya macam-macam ya. Nah, selain itu juga ada perusahaan juga yang menginformasikan lokernya melalui eksternal seperti sosial media, kemudian job fair juga ya, seperti ini ya contohnya lewat BKK, betul ya? Nah, bayangkan nih, bayangkan Anda adalah seseorang yang memiliki usaha F&B. Di sini Anda butuh namanya manajer marketing, posisinya lagi kosong dan sangat dibutuhkan. Kira-kira kalian akan melakukan rekrutmen internal atau rekrutmen eksternal? Coba kita diskusi di sini. Kita sebut dengan kelompok A dan sini kelompok B, ya. Silakan diskusi 1 menit. Diskusi dengan istilahnya. Sudah? Kita ambil perwakilan aja ya. Dari kelompok A dulu. Kelompok A. Siapa yang mewakili? Mbak Nazar.
Najwa, silakan. Baik, izin saya Najwa. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Menurut saya, di sini saya sebagai perwakilan kelompok sisi kanan. Menurut kami, untuk mengisi jabatan manajer marketing, kami akan melakukan rekrutmen internal. Oke, kenapa alasannya? Berikut beberapa alasannya, yaitu yang pertama, menurut kami, kandidat sudah memahami budaya dan sistem kerja perusahaan. Yang kedua, kinerjanya sudah diketahui sehingga resiko salah memilihnya lebih kecil. Oke. Yang ketiga, proses rekrutmen lebih cepat dan biayanya justru lebih rendah. Dan Oke. yang keempat, memberikan kesempatan promosi sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan. Oke, jadi tim kanan memilih rekrutmen Internal. Nah, bagaimana tim kiri? Silakan, Mas Riko. Boleh. Saya seperti Anda sebagai perwakilan tim kiri atau tim D ya. Menurut kami untuk mengisi jabatan manajer marketing kami akan melakukan rekrutmen secara eksternal. Eksternal. Ya, mengapa Alasannya? demikian? Satu untuk mendapatkan ide dan strategi pemasaran baru dari luar perusahaan, kemudian juga untuk memperoleh kandidat dan dengan pengalaman yang lebih beragam untuk posisi di industri F&B, kemudian menambah pilihan kandidat yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ada yang rekrutmen dan rekrutmen internal, ada yang rekrutmen eksternal. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang, menurut kalian itu benar atau salah? Benar. Bisa benar semua. Oke. Salah satu penelitian saya yang terkait dengan rekrutmen itu menunjukkan bahwa rekrutmen itu berpengaruh positif terhadap produktivitas. Kira-kira kenapa rekrutmen bisa berpengaruh positif terhadap produktivitas? Untuk semangat kerja. karir. Ada peningkatan jenjang karir sehingga karyawan merasa dihargai, ya, terapresiasi. Ada lagi? Naik gaji, Bu. Ada kenaikan kompensasi, ya. Jadi rekrutmen itu bisa dikatakan bukan hanya tentang mencari karyawan, tapi bisa menjadi sebuah strategi perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten. Ketika karyawan itu kompeten, memenuhi kualifikasinya, maka karyawan akan bekerja sesuai dengan bidangnya, bahkan bisa lebih mengakui sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Begitupun yang tadi kalian sebagai pimpinan dari F&B tadi, ketika kalian membutuhkan manajer marketing, kalian menilai di perusahaan kalian nih karyawan yang ada ternyata memiliki kompetensi itu, maka kalian akan melakukan rekrutmen internal, betul ya? Untuk menjadikan promosi sehingga karyawan merasa dihargai, terus loyalitasnya tinggi dan juga akhirnya produktivitas meningkat. Nah, yang tadi juga rekrutmen eksternal. Jika kalian melihat bahwa di perusahaan kalian belum ada yang memiliki kompetensi sebagai manajer marketing, maka kalian akan mencari kompetensi baru, betul ya? Betul. Nah, mencari inovasi baru, mencari strategi baru, supaya tujuannya apa? Tujuan dari organisasi bisa tercapai. Jadi kesimpulannya, rekrutmen itu bukan hanya tentang mencari karyawan, tapi juga bagaimana perusahaan menjadikan sebagai sebuah strategi. Kalau dikerenin di bahasa FSDM itu the right man for the right place, ya. Karyawan yang tepat di posisi yang tepat, produktivitas meningkat. Nah, teman-teman, ada yang tadi ngirim lamaran. Berapa banyak ngirim lamarannya, Mas? 10. Diterima? Enggak. Semangat ya. Kenapa bisa perusahaan itu kok lamaran yang kalian kirim tidak diterima semua? Belum memenuhi kualifikasi. Jadi di perusahaan itu ada yang namanya seleksi. Jadi mencari kualifikasi dari kandidat-kandidat yang ada sampai menjadi terpenuhi. Oh, ini yang paling tepat bisa bekerja sama dengan perusahaan kita. Coba kita sharing dulu. Ada yang punya pengalaman rekrutmen dan seleksi? Ya. Saya Wika Tami. Boleh? Izin sharing pengalaman terkait rekrutmen dan seleksi. Ya. Saya sekarang bekerja di sekolah dasar sebagai tendik.
Saya mendapat informasi dari rekan saya kalau di sekolah tersebut ada lowongan pekerjaan. Kemudian saya mengirimkan berkas lewat email yang diberikan oleh sekolah tersebut. Kemudian saya menunggu kabar. Ternyata setelah 2 minggu saya dapat info via WhatsApp bahwa saya lolos seleksi dan habis itu melakukan wawancara. Setelah 3 hari wawancara saya dinyatakan lolos. Oke. Jadi yang dilakukan oleh Mas Willy ini dapat informasi dari temennya. Iya. Jadi rekrutmen apa perusahaan? Seleksinya sampai tahap Wawancara. seleksi berkas dulu dong. Ya. Terus baru Wawancara. Ada yang pengalaman yang lain? Oke, Mbak Intan. Yang saya di sharing ya teman-teman, nama saya Intan. Jadi saya pernah melamar sebuah perusahaan manufaktur ya di Bekasi. Saya dapat informasi tersebut dari Instagram. Oke. Kemudian saya juga ke perusahaan Oke. Jadi kalau yang Mbak Intan ini ternyata perusahaan melakukan rekrutmen apa? Mana ini medianya? Nah, tahap seleksi apa yang dilakukan oleh Mbak Intan? Pertama dia administrasi dulu, pertama kerja terus psikotes, habis itu unsur ya, terus sampai ada offering letter berupa talangan kontrak. Nah, Mbak Intan nih kemarin interviewnya sampai berapa kali? sampai 2 kali. 2 kali. Jadi bagaimana perusahaan melakukan seleksi itu tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Jika skalanya pendidikan biasanya di administrasi dengan interview saja sudah cukup, tapi ada juga sampai dengan MCU. Tapi kalau skalanya lebih tinggi di multinasional seperti perusahaan manufaktur tadi, biasanya tahapan seleksinya jauh lebih mahal. Begitu ya? Nah, sekarang teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu nggak terkait dengan rekrutmen dan seleksi ini? Saya ingin bertanya Bu, Oke, Mbak Ella. mengapa perusahaan yang sudah berjalan itu masih harus melakukan seleksi atau rekrutmen? Oke. Kenapa nih perusahaan yang sudah berjalan kok melakukan rekrutmen dan seleksi juga? Menurut teman-teman nih saya tanya dulu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira? Ada yang resign. Ada yang resign. Terus ada lagi? Pensiun. Terus meninggal dunia. Regenerasi ya. Mendapatkan promosi. Mendapatkan promosi, betul ya. Jadi kenapa perusahaan yang sudah berjalan bisa melakukan rekrutmen dan seleksi lagi ya? Karena satu, adanya kekosongan jabatan. Bisa dari karena faktor internal seperti resign karena dia mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi mungkin ya, kompensasi yang lebih jauh tinggi, maka dia akhirnya resign. Sehingga kosong jabatannya nggak? Kosong. Bisa juga karena faktor lain seperti faktor eksternal, karena meninggal dunia, karena kena PHK, betul? PHK massal. Bisa juga karena perusahaan sedang membuat divisi lain, divisi baru, jadi butuh tim tenaga kerja yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak faktor Mbak, bisa faktor internal, faktor eksternal, atau karena perusahaan sedang membuat divisi-divisi yang memang sedang dibangun yang baru. Gitu. Oke? Nah, teman-teman, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di materi MSDM ini, kita ada penugasan, ya. Penugasannya berupa project based learning. Nah, di dalam penugasan ini, teman-teman nanti tidak hanya memahami teori MSDM, tetapi juga bisa langsung melakukan observasi terkait dengan implementasi fungsi MSDM dan juga analisis jabatan yang ada di struktural organisasi tersebut. Yang perlu dipahami bahwa nanti output tugasnya berupa laporan kegiatan, video, dan juga presentasi. Ya. Tadi teman-teman gak usah khawatir, tugas ini dikerjakan berkelompok. Berapa orang? 5 orang ya. Jadi satu kelompok maksimal 5 orang. Kemudian dilakukan dengan observasi, langsung terjun ke organisasi, dan juga bisa melakukan wawancara. Nah, organisasi apa yang bisa dijadikan objek? Bisa UMKM, sekolah, perusahaan, atau organisasi
organisasi lain yang memiliki struktur. Kemudian pengerjaannya mulai dari sesi 4 ini ya, sampai dengan sesi ke-9 ya. Nanti sesi 4 sampai sesi 9. Jadi nanti hari ini teman-teman silakan membentuk kelompok dan menentukan organisasi mana yang akan menjadi objek dari observasi dan wawancara kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Upload tugas disiapkan itu maksimal pertemuan 9. Jadi pertemuan 9 semuanya sudah diupload. Video dokumentasinya, terus juga laporan kegiatannya dan PowerPoint untuk presentasinya. Kemudian untuk presentasi tim akan saya mulai nanti di pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Oke. Nanti di akhir pembelajaran saya akan siapkan 15 sampai 20 menit. Teman-teman yang terpilih itu untuk melakukan presentasi tim. Nah, kemudian bagi yang belum, berarti nanti ada sesi ke-15, final presentasi dan juga feedback ya, dari kegiatan proyek ini. Informasi tim terkait dengan pembentukan tim, timeline, kemudian progres kita lakukan melalui grup WhatsApp kita. Oke, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti saya akan ada open konsultasi, jadi bisa konsultasi offline di kampus dan juga bisa konsultasi melalui grup diskusi kita. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, sebelum saya tutup nih, kita lakukan post test lagi ya. Oh, siap. Nah, monggo. Jangan lupa nanti submit ya. Nah, sambil menunggu nih kita refleksi dulu apa yang sudah saya pelajari hari ini dan juga kesimpulan apa pada materi ini. Tapi bukan saya yang memilih ya, bukan kalian yang tunjuk tangan. Kita pakai spin wheel ya biar adil. Setuju? Setuju. Oke, siap Kak Kadia. Tegang. Wah, Ashila, mana Ashila nih? Silakan Mbak Ashila, apa yang sudah dipelajari hari ini dan juga apa kesimpulan dari materi tentang rekrutmen dan seleksi? Jadi mengenai materi hari ini saya mendapat kesimpulan atau belajar dari sesi hari ini, yaitu proses rekrutmen bertujuan untuk menarik karyawan yang paling berkualitas, sedangkan proses seleksi bertujuan untuk mencari memilih kandidat yang paling sesuai. Jadi kesimpulannya, proses rekrutmen dan seleksi yang baik akan membantu perusahaan mencari SDM yang baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Iya, terima kasih. Sama dengan yang lainnya ya. Nah, teman-teman, tadi postesnya jangan lupa di-submit ya. Kemudian pembelajaran kita akhirnya telah berakhir sampai di sini. Jangan lupa teman-teman nanti tetap gunakan sesi diskusi dan juga konsultasi untuk kelangsungan proyek kita. Setuju ya? Silakan untuk bertanya jika ada ada kendala atau ada pertanyaan, jangan lupa untuk bertanya. Saya sudah upload materi ini, disiapkan, silakan dipelajari kembali. Dan kita akan bertemu di sesi kelima nanti tentang orientasi. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat untuk teman-teman. Tetap beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.